Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Senang sekali jumpa lagi dengan saya. Kita lanjut ya belajar kimia. Kali ini kita masuk sudah ke sifat koligatif larutannya. Ya, kemarin udah kita sampaikan materi tentang konsentrasi larutan. Saya yakin sudah pada bisa, sudah pada paham. Maka sekarang kita lanjut ke sifat koligatif larutan. Nanti akan kita bahas pengertiannya, kemudian persamaan-persamaan yang terlibat dalam menentukan sifat koligatif larutan, sampai nanti apa saja pemanfaatan dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, boleh siapkan catatannya, buku catatan, kemudian pulpen, boleh juga cemilan, boleh juga kopi yang suka kopi, atau teh, atau jus, mana enak saja lah. Sambil nonton video ini, sambil santai, tapi tetap serius, tetap berusaha memahami apa yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat buat semua. Dan nanti kalau misalnya untuk menjawab soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan umum, ataupun nanti ujian-ujian di tingkat kamu mau masuk perguruan tinggi, insya Allah mudah menjawabnya. Oke ya, tetap semangat istilahnya. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya langsung saja. Apa itu sifat koligatif? Kita lihat pengertian yang pertama. Baik, pengertian sifat koligatif adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas dari partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis partikelnya. Artinya, semakin banyak partikel zat terlarut dalam suatu larutan, maka pengaruhnya terhadap sifat koligatif juga semakin besar. Contohnya, misalnya pada salah satu sifat koligatif nanti antara lain misalnya adalah kenaikan titik didih. Air murni mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer tentu saja ya. Dia nanti titik didihnya tidak lagi 100 kalau air itu diberi pengotor atau zat terlarut, misalnya dimasukkan ke dalamnya garam dimasukin ke dalam air, kemudian kita aduk sampai larut, maka titik didihnya tidak lagi 100 tapi akan naik lebih dari 100 derajat. Semakin banyak garam yang dilarutkan, maka titik didihnya juga semakin naik gitu. Jadi itu maksudnya ya. Insyaallah gampang aja lah, bisa dipahamin ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Lanjut. Nah, ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, kenaikan tekanan uap jenuh. Jadi, agar dipahami bahwa setiap larutan itu bisa menghasilkan uap atau berubah fasenya dari cair menjadi gas. Oke. Dan uap ini memiliki tekanan karena sifat dari partikel gas atau uap, dia menempati ruang ya kan, menempati ruang. Apa buktinya bahwa gas menempati ruang? Buktinya kalau ada yang menggunakan menyemprot parfum di pojok ruangan, maka pelan-pelan parfum itu akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu kalau parfumnya parfum ori. Kalau parfumnya KW9 mungkin nggak kecium kemana-mana. Oke ya. Atau kalau contoh jeleknya mungkin ya seperti ada temenmu yang buang angin. Nah itu kan dia yang buang angin, tapi aromanya menyebar ke seluruh penjuru ruangan karena dia menempati ruang. Itu adalah bukti dari uap atau gas memiliki tekanan. Ya, dan tekanan dari uap ini akan mengalami kenaikan kalau larutannya kalau suatu zat pelarut ditambahkan dengan zat terlarut atau membentuk larutan. Ya, kalau pengertian dari tekanan uap tadi adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap dari larutan. Oke ya, bahwa larutan bisa menghasilkan uap. Kita mungkin nggak lihat kalau kita taruh air di gelas itu sebenarnya dia menguap pelan-pelan. Kalau kita diamkan lama kan habis itu ya airnya.
habis. Tapi lama banget, tergantung tekanan di sekitar itu. Kalau tekanan udaranya rendah dia cepat sekali menguapnya, tapi kalau tekanan udaranya tinggi ya dia sukar menguap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang paling gampang kita amati adalah air mendidih. Ketika kita mau bikin kopi, mau bikin teh, mau bikin sayur misalnya, atau masak nasi, kan airnya mendidih tuh. Nah, kita tahu bahwa pada tekanan 1 atmosfer air mendidih pada suhu mantap 100 derajat Celcius. Itu kalau air murni. Bagaimana dengan air yang tidak murni? Apa itu air tidak murni? Air yang dikotori dengan zat terlarut. Misalnya air yang ditambah dengan kopi, air yang ditambah dengan gula, maka dia akan mengalami kenaikan titik didih. Jadi suhu dia ketika mendidih tidak lagi 100 itu. Berapa? Nanti berapanya itu ada hitung-hitungannya. Oke. Yang ketiga, sifat kualitatif adalah sifat kualitatif yang ketiga, penurunan titik beku. Kita tahu bahwa air murni pada tekanan 1 atmosfer membeku pada suhu mantap 0 derajat Celcius. Tapi dia akan mengalami penurunan titik beku, tidak lagi 0, bisa minus 1, minus 2, minus 3. Kalau air murni tadi kita tambahkan zat terlarut, misalnya ditambah gula, ataupun ditambah garam, ataupun ditambah urea misalnya, itu dia akan mengalami penurunan titik beku. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Jadi suatu zat atau larutan yang bisa memiliki tekanan osmosis yang bergantung pada konsentrasi zat larutan tersebut, konsentrasinya berapa molar. Untuk diingat saja bahwa pengertian dari tekanan osmosis adalah tekanan yang mencegah terjadinya osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput semi permeable. Apa pula pengertian selaput semi permeable? Itu adalah selaput yang memiliki pori, tapi pori sangat kecil sehingga hanya bisa dilewati oleh partikel zat terlarut saja. Oke ya, lanjut kita masuk ke ini boleh santuy cuy. Ya, yang tadi bikin kopi, diminum dulu kopinya. Yang bikin teh diminum tehnya dulu. Yang mau pipis silakan pipis dulu, di pause videonya. Yang mau tidur ya udah ngantuk tidur sekalian aja, nggak usah nungguin, nggak usah belajar kalau ngantuk ya. Jamnya tidur ya tidur. Oke, yang udah ngopi pasti seger lagi. Kita lanjut. Baik, kita masuk ke pengertian yang pertama, penurunan tekanan uap. Ini ada gambarnya, grafiknya. Sesuai judulnya, tekanan uap dia akan menurun dari air murni, ilustrasinya seperti ini. Kemudian sirup 5% menurun tekanan uapnya, kemudian sirup yang 10% semakin menurun. Kalau ada sirup 10% justru semakin turun lagi pasti ya. Gitu sesuai kecenderungannya. Mengapa dia turun? Karena ini penjelasannya di samping ini udah ada. Karena adanya zat terlarut menyebabkan pelarut sukar menguap. Kalau kita sukar menguap kalau tidak ngantuk. Tapi ini kan beda ya istilahnya. Penguapan di sini adalah perubahan fase cair menjadi fase gas. Dia sukar menguap ketika adanya zat terlarut. Jadi kalau ada garam di dalam air, maka dia akan sukar menguap. Penguapan ini kalau ini kan gambarnya kelihatan ada uapnya ya. Sebenarnya kalau air murni dia uapnya banyak, tapi ketika dimasukin kopi misalnya, maka dia akan terjadi penguapan sedikit. Akibat uapnya atau gasnya sedikit, maka tekanannya juga rendah, makin turun. Oke ya. Penting dulu kamu konsepnya paham dulu. Nanti berapanya turunnya itu urusan matematika dengan persamaan gitu ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Kita lihat ini persamaan. Bagaimana cara menghitung penurunan tekanan uap. Ini ada persamaan delta P. Delta P sama dengan P0 kali XT. Delta P adalah selisih atau penurunan tekanan uapnya. Bagaimana menghitungnya? Gampang sekali. Tekanan uap murninya, ini kan bisa kita lihat tekanan uap murninya dengan satuan cm Hg, salah satu satuan dari tekanan.
Nanti bisa misalnya bisa juga milimeter Hg, bisa juga atmosfer, bisa juga Pascal, tergantung soal. Jadi tinggal kita kalikan saja tekanan uap murninya dikali dengan XT. XT traksi mol zat terlarut. Saya yakin kalian semua masih ingat bagaimana cara menentukan XT ya. XT sama dengan apa? Betul, bagus, pinter banget. XT sudah sama dengan gram per ml kali 1000 per gram per larut. Ya, karena dia delta P ada selisih, berarti cara ngitungnya selisih itu adalah ya tekanan uap mula-mula atau ketika dia masih murni dikurang tekanan ketika dia jadi larutan. Mungkin lambangnya P larutan ini ya, P larutan. Dan nilainya selalu P larutan lebih rendah dibanding P murni. Gitu ya. Oke, lanjut. Baik, kita masuk ke sifat kualitatif yang kedua. Kenaikan titik didih. Sesuai judulnya, berarti titik didih akan mengalami kenaikan kalau suatu zat pelarut ditambahi zat terlarut. Kita lihat air murni mendidih pada suhu 100 derajat dengan tekanan 1 atmosfer. Catatannya ya, karena kalau dia tidak 1 atmosfer tidak 100 gitu. Ini lihat 0 NaCl, larutan NaCl, maksudnya ini larutan NaCl ya, karena ini dalamnya kan air yang ditambahin garam dengan konsentrasi 0,1 molal, dia naik ya, titik didihnya naik, tidak 100, mungkin berapa nih, 100 berapa ini nanti kita secara akurasinya kita hitung. Ini kan saya cuman ilustrasi, jelas kita bisa melihat dia makin naik dengan konsentrasi 0,5 molar. Sorry, ini harusnya molar ya, salah ketik ini, tapi sebenarnya sih linear aja bisa juga. Yang jelas dengan konsentrasi lebih tinggi dia tekanannya titik didihnya juga lebih naik juga. Kenapa? Penyebabnya adalah karena adanya zat terlarut menyebabkan partikel terlarut sukar mendidih ya, terhalang adanya zat terlarut ya, jadi pelepasan partikelnya juga lebih susah. Oke ya, konsepnya gitu aja dia. Ketika adanya zat terlarut maka titik didih dari pelarut semakin naik. Lanjut. Nah, ini persamaannya. Kenaikan titik didih bisa dihafal atau dicatat dulu. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB adalah selisih atau kenaikan titik didihnya. Pakai lambang B menggunakan bahasa Inggris barangkali ya. Boil. T-nya temperature of boiling. Dengan KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih molal, biasanya diketahui dalam soal. Kemudian molar, M-nya molar ya, udah tahu juga cara ngitungnya. Oh, tadi saya salah menginformasikan ya, prasimol yang pertama tadi diralat. Prasimol itu adalah mol zat terlarut dibagi mol total. Aduh, tapi udah terlanjur videonya. Jadi sekarang perbaikannya ya, direvisi tadi informasi yang tadi, cara ngitung prasimol saya salah, tertukar dengan persamaan molal. Aduh, kacau dah. Molal, nah ini persamaannya gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Oke ya. Delta TB nya titik didih larutan dikurang titik didih pelarut ya, jadi dia kenaikan karena lebih tinggi TB larutan ya, titik didih larutan lebih tinggi karena dia kenaikan kan judulnya. Baik, lanjut. Penurunan titik beku. Adanya partikel zat terlarut menyebabkan pelarut sukar membeku. Jadi yang kalau biasanya air membeku pada suhu 0 derajat pada 1 atmosfer, maka ketika dia dicampur dengan gula, dicampur dengan urea, dicampur dengan garam, maka dia akan titik bekunya turun, tidak lagi 0. Ya, ini grafiknya kita bisa lihat dia menurun. Kalau makin besar lagi konsentrasinya makin turun ya, makin di bawah minus gitu ya konsepnya. Lanjut, bagaimana persamaan digunakan? Nah, ini delta TF KF kali M. Bedanya tadi hanya di KB sama KF. F nya simbol dari freeze atau beku ya, dan titik beku dari pelarut lebih besar dibanding larutan karena ini kan penurunan. Lanjut, ini gampang ya, di screenshot atau di pause dulu untuk catat. Lanjut biar cepat. Ya, keempat, tekanan osmosis.
Cara menghitungnya ini diturunkan dari persamaan gas ideal dengan V sama dengan M kali R kali T. M-nya adalah konsentrasi dalam satuan molar, R tetapan gas ideal dengan nilai 0,082 liter atmosfer per mol min 1 Kelvin min 1, dan T adalah suhu larutan dalam satuan Kelvin. Ingat ya, Kelvin konversinya derajat Celcius ditambah 273. Oke, lanjut biar cepet. Kan kamu tinggal salin aja nih teman-teman. Nah, untuk elektrolit, kenapa beda? Karena elektrolit dia dalam larutan bisa mengalami ionisasi atau terurai. Misalnya NaCl terurai menjadi Na plus Cl-. Kemudian misalnya CaCl2 terurai menjadi Ca2 plus dan 2Cl-. Oke ya, gitu. Sehingga dia memiliki sifat koligatif. Hitungannya beda dengan yang non elektrolit. Kalau gula kita larutkan dia tidak terurai menjadi ion. Bedanya situ. Kemudian suatu zat elektrolit memiliki nilai alfa atau derajat ionisasi. Untuk yang terurai sempurna alfanya 1. Jadi untuk elektrolit kuat alfanya 1. Kemudian penentuan sifat koligatifnya deltanya tadi kita menggunakan faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I ya. I-nya di belakang ada. Jadi tinggal kita kalikan aja dengan I. Jadi delta P P0 kali XT kali I. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M. M-nya M kecil sorry ya. Ini M molar kali I. Kemudian nih direvisi catatan kamu. Saya udah terlanjur bikin videonya. Ini susah malas ngeditnya. Kemudian tekanan osmosis tinggal juga kali I dengan faktor Van Hoff. Bagaimana cara menghitung I? Faktor Van Hoff-nya ini kita bisa lihat faktor Van Hoff sama dengan 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa. Yang angka 1 N-nya adalah jumlah kation dan anion, jadi kurang 1 kali alfa. Misalnya nanti pada senyawa NaCl maka kationnya 1 Na plus, nilainya 1 sehingga N-nya menjadi 2. Contoh lain misalnya senyawanya CuCl2 berarti terurai menjadi Cu2 plus dan 2 buah ion Cl- maka N-nya 3. Kemudian misalnya lagi AlCl3 terurai menjadi Al3 positif dan 3 buah ion Cl- total menjadi 4 buah ion maka N-nya juga 4. Nanti kita lebih paham dengan contoh-contoh nanti ya. Sekarang persamaannya dulu. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Di soal biasa diberikan. Dan panduan kita kalau dia elektrolit kuat, dapur misalnya atau misalnya NaOH, kemudian asam sulfat, maka alfanya 1 atau mendekati 1 sehingga nanti nilai I-nya itu sama dengan N ya. Kalau kita masukkan 1 kan di sini ya, misalnya N-nya N min 1 kali 1, kita masukin angka 1-nya jadinya N min 1. 1 tambah N min 1 sama dengan N ya kan, 1 per 1 kalau kita buka kurungnya gitu ya. Kemudian elektrolit lemah dia dari antara 0, sampai di bawah 1, nanti di soal ada. Kemudian lanjut, nah pemanfaatan bisa membaca sendiri ya. Pemanfaatannya ada beberapa penggunaan bagaimana memanfaatkan sifat koligatif dalam kehidupan. Misalnya di tekanan uap tingginya kadar garam di laut mati, bagi yang pernah kesana atau pengen kesana, kenapa dia semakin hari semakin tinggi kadar garamnya? Karena sukar menguap. Kan adanya kadar garam tinggi, dia sukar menguap sehingga makin hari ya makin pekat ininya kadar garamnya. Kemudian pembuatan kolam renang apung mendapatkan benzina murni, itu adalah contoh pemanfaatan pengeluaran uap. Cadangan tinggi misalnya penyulingan minyak bumi, penyulingan gula, menambahkan bumi setelah ini saat memasak, menambahkan garam saat memasak, pengukuran massa molar. Nanti kita akan bahas mungkin waktu yang di meeting nanti ya, lebih dalam lagi. Ini saya bikin video dulu biar pengantar saja, nanti meeting saya akan berikan lebih luas lagi. Kemudian penggunaan buku, contoh-contohnya adalah penggunaan garam untuk mencairkan salju untuk daerah-daerah yang bersalju. Mudah-mudahan nanti anak-anak bapak bisa kuliah di negeri-negeri bersalju, nah, di Jepang, di Korea, atau mungkin Amerika, Australia, atau di mana saja. Oke ya, sehingga wawasannya lebih luas. Kemudian penambahan etilen glikol pada radiator mobil supaya
tidak terjadi pembekuan, maka ditambahkan etilen glikol. Terutama di daerah-daerah yang bermusim 4 juga nih. Bermusim, daerah-daerah ketika dia sana winter, maka air radiator bisa mengalami pembekuan, maka ditambahkan dengan etilen glikol. Kemudian penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar itu untuk menurunkan tinggi bekunya. Anti beku pada tubuh hewan. Kemudian penggunaan tekanan osmosis, naiknya air tanah melalui akar ke semua bagian tanaman. Ya, osmosis ada pindahnya ya, sehingga tanaman bisa mendapatkan air yang cukup. Penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, bagi explorer mungkin ngerti. Ada juga menggunakan tembakau katanya ya. Kemudian penggunaan garam dapur untuk mengawetkan makanan sudah sering ini, misalnya pembuatan kalau di Banjarmasin ada yang namanya iwak wadi. Luar biasa lezat iwak wadi, minta ampun lezatnya. Minta ampun lezatnya bagi yang suka. Garam dapur ya penggunaannya. Kemudian proses yang terjadi dalam mesin dialisis atau cuci darah itu adalah osmosis. Penggunaan cairan tes mata dan pemisahan zat racun dalam air. Oke, itu contohnya penggunaannya. Mungkin lebih banyak lagi ya, silakan di Google saja. Jadi kita udah sampai bagian ini terakhir ya, udah cukup ya videonya, nanti kepanjangan, capek nontonnya. Dan pertanyaan-pertanyaan silakan nanti disampaikan ketika kita meeting untuk kelas IPA di hari Kamis dan di yang seminar di PS di hari Jumat ya, insya Allah kita ketemu nanti. Silakan disimpan dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan ketika kita meeting. Baik, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan sama-sama memberi manfaat buat kita semua ya. Mohon maaf tadi kesalahan informasi untuk perhitungan persamaan Rasimol. Tolong hati-hati, jangan sampai diikuti yang salah. Tapi dan akhirnya kita tahu semua bahwa saya pun adalah manusia biasa yang bisa salah dan siap untuk memperbaiki jika ada yang memberitahu bahwa itu salah. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.